Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kami hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Muhammad Sabri Usdi dan rekan saya Rizko Hidayah akan menginformasikan berita-berita yang unik dan menarik seputar wisata yang ada di Banjarmasin. Dalam program kami KKN Kujuk-Kujuk Narai. Kita berkelana ke masa lalu dengan sejarah yang menakjubkan. Masjid Sultan Syahriarsah menjadi destinasi dan wisata lagi yang patut untuk dikunjungi. Melatar belakang kerajaan Banjar, Masjid Sultan Syahriarsah masih mempertahankan bangunan tradisional kerajaan. Muhammad Rizky Pasha akan membawa kita untuk menelusuri sejarah peninggalan kerajaan Banjar melalui bangunan bersejarah Masjid Sultan Syahriarsah yang bertempat di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Nah, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Pasha di acara KKN Kujuk-Kujuk Narai. Nah, hari ini saya berada di Masjid Sultan Syahriarsah. Masjid Sultan Syahriarsah ini merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Syahriarsah yang merupakan raja pertama Kerajaan Banjar. Penasaran kan bagaimana kondisi masjid ini? Yuk ikuti saya. Masjid Sultan Syahriarsah atau Masjid Kuin adalah sebuah masjid bersejarah di kota Banjarmasin yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid Sultan Syahriarsah ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Syahriarsah pada abad ke-16 Masehi. Masjid Sultan Syahriarsah ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Masjid Sultan Syahriarsah letaknya berdekatan dengan komplek makam Sultan Syahriarsah dan di tepian kiri Sungai Kuin. Masjid Sultan Syahriarsah yang didirikan di tepi Sungai Kuin memiliki bentuk arsitektur tradisional Banjar dengan konstruksi panggung dan beratap tumpang. Pada bagian mihrab, Masjid Sultan Syahriarsah ini memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bangunan induk. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Pasha. Nah, sekarang sudah bersama saya Bapak Wahyudin selaku Kepala Koordinator Lapangan BPK Masjid Bersejarah Sultan Syahriarsah dan juga penduduk asli Kuin. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai sejarah singkat masjid ini. Sejarah singkat masjid ini dibangun sejak sekitar 1526 kalau tidak salah. Ini masjid ini dulunya tidak ada masjid di Kampung Kuin. Ini sejarah Kampung Kuin ini adalah dipimpin oleh Patih Masih. Adanya masjid ini kemarin adanya dari putra kerajaan negeri Daha yang terbuang karena paman beliau dari
putra satu-satunya dari negeri Daha itu menduduki calon satu-satunya yang ingin menduduki mahkota kerajaan negeri Daha. Tapi paman beliau itu ingin merebut singgasana kerajaan negeri Daha, karena otomatis kalaunya raja itu wafat, otomatis turun singgasana ke anak beliau. Terus dalam keadaan terancam itu Putri Galuh, salah seorang permaisuri dari Putri Daha, itu mempunyai anak satu. Itu ialah yang dikenal dengan Pangeran Suryansah. Pangeran Suryansah ini bukan nama Pangeran Suryansah, dulunya dikenal dengan Pangeran Samudra karena beliau ditemukan di dasar samudra, dibuang oleh ibunya, oleh ibu beliau karena takut kalau putra mahkota ini terbunuh oleh paman beliau. Terus ketemunya di sekitaran, kalau zaman sekarang ini itu sekitar Muara Bahan. Di Muara Bahan itu ditemukan oleh seorang nelayan. Seorang nelayan itu bernama Patih Masih. Nah, Patih Masih ini adalah orang yang tertua, datu yang tertua di Kampung Kuin. Terus itu dibesarkan beliau. Ternyata kalaunya orang dulu itu punya punya ilmu yang lebih. Ternyata di muka di seluruh badannya dari Pangeran Samudra ini adalah keturunan dari singgasana seorang raja. Terus diutus oleh Patih Masih, tangan kanan beliau itu adalah Arya Malangkang. Terus Arya Malangkang cari ternyata ada seorang anak raja yang terbuang yang berada di sekitaran negeri Daha. Terus dibesarkan beliau itu belum menganut ajaran agama Islam, itu Pangeran Samudra. Beberapa kali penyerangan ingin merebut singgasana kerajaan negeri Daha. Berapa kali penyerangan, bilanya setiap malam habis senja itu menyerang, kalah habisnya. Ternyata kenapa? Kurang dari segi pasukan persenjataan dan dari segi strategi peperangan. Dan itu Pangeran Samudra minta pendapat kepada Patih Masih. Kata Patih Masih, kalau Pangeran Samudra ingin menang melawan paman beliau itu bisa, tapi dengan cara minta bantuan dengan negeri Demak. Terus Patih Masih sama Pangeran Samudra itu ke kerajaan negeri Demak itu. Tapi Sultan Demak tidak begitu saja membantu Pangeran Suryansah, terkecuali ada perjanjian. Perjanjian itu apa? Perjanjian itu kalaunya Pangeran Samudra menang harus menganut ajaran agama Islam. Nah, ternyata itu disepakati oleh Pangeran Samudra. Terus satu kali peperangan paman beliau langsung kalah. Kalau menerima riwayat dahulu, paman beliau itu sebenarnya mati. Tapi kalau menurut sejarah, paman beliau itu diampuni oleh Pangeran Suryansah, tidak mati. Terus paman beliau menyerah. Kenapa Pangeran Suryansah tidak membunuh pamannya beliau? Karena nggak mungkin seorang keponakan membunuh paman. Nah itu. Terus itu beberapa orang yang ada di negeri Daha yang ikut siap ingin ikut Pangeran Samudra silahkan, yang ingin tetap di negeri Daha silahkan. Jadi sebagian besar dari prajurit dari pangeran paman beliau itu ikut ke Pangeran Samudra, sebagian tetap di negeri Daha. Dan sekarang kalau kita dengar dengan sebutan Dayak Mengatus gitu. Dan yang di Banjar ini otomatis itu memeluk ajaran agama Islam. Terus Pangeran Suryansah diislamkan oleh Sultan Demak. Setelah diislamkan itu, ini dia ada tempat ibadah.
Tapi menurut wangsit, menurut yang wangsit yang didapat oleh zaman dulu itu dicari tanah yang wangi. Tanah yang wangi itu ada dua, ada di seputaran Kuin Selatan sama di seputaran Kuin Utara. Ternyata yang lebih potensial untuk didirikan masjid itu adalah di Kuin Utara. Nah, beliau sebubuhan, seberataan yang menurut ajaran itu memeluk ajaran agama Islam, lalu dikasih nama oleh Sultan Demak kemana itu Pangeran Suryansah. Karena Sidin juga membangun kerajaan bergelar dengan Pangeran Sultan Suryansah. Maka di kampung Kuenlah beliau mendirikan tempat ibadah, satu-satunya tempat ibadah yang tertua di Banjarmasin Kalimantan Selatan, yaitu Masjid Bersejarah Sultan Suryansah. Terima kasih Bapak. Mungkin sejak pertama kali berdirinya sudah sekitar 5 abad, 6 abad Iya, begitu. iya. 500 tahun, 600 tahun. Iya. Mungkin ada beberapa arsitektur masjid yang masih dipertahankan hingga sekarang, mungkin ada. Ya, kemarin itu kita waktu pertama itu pemugaran pertama, renovasi pertama itu sudah dipertahankan. Renovasi pertama itu adalah Panglima Subarjo menjabat Korem 101 Antasari sekaligus Kebunu Kalsel. Dan yang kedua itu rehapan yang kedua itu Gusti Hasan Aman menjabat Kebunu Kalsel. Diubah arsitekturnya yang berubah waktu Brigjen Panglima TNI Subarjo itu berubah 100, itu sekitar 50% berubah, dikembalikan oleh oleh Gusti Hasan Aman menjadi 95% menjadi sejarah lagi. Kemungkinan 5%-nya udah hilang. Jadi selama masjid ini berdiri mungkin ada 2 kali renovasi. Iya. Mengenai arsitektur masjid nih. Mengenai arsitektur masjidnya itu tidak banyak perubahan, terkecuali itu dari pintu utama kita jadikan pajangan itu, terus dari segi renovasi arsitekturnya kita rubah dari atap kajang menjadi atap sirap, dan tidak ada perubahan lagi. Selain pada itu tidak ada perubahan lagi, terkecuali beberapa penambahan termasuk pendopo masjid, tempat acara untuk acara kegiatan pengajian anak-anak malam Rabu sama malam Kamis, terus acara berbuka puasa, terus acara-acara orang tamu-tamu dari luar yang ingin mengadakan acara kita taruh di seputaran pendopo masjid. Mengenai tiang masjid ini kan ada, saya lihat itu ada bunga melati, ada sasirangan, itu maksudnya apa ya Bapak? Kalau bunga melati, Pangeran Suryansah waktu dulu itu suka beliau dengan harum-haruman. Beliau. Terus beberapa arsitek itu ada itu dari kerajaan Banjar. Seperti kalau kita melihat pelaminan dari orang asli Banjar. Sekarang ya kurang lah, kalaunya orang itu suatu perkawinan otomatis hilang, acara adat budaya Banjarnya hilang, rata-rata orang pakaian putih kalau perkawinan sama pakai jas. Kalau zaman dulu itu cara khas Banjar asli kita agungkan, itu tetap kita agungkan ciri khas Banjar masih, dan kita tidak melebihi kita dengan situs motif Banjar dengan ciri khas kain sasirangan bentuknya seperti yang ada itu. Nah, terus kita tidak merubah dari bentuk asli dari monumen dari negeri kita, soalnya negeri Banjar ini, negeri Kalimantan ini mayoritas dihuni oleh kaum orang Dayak. Jadi kita motifkan seperti itu temeng senjata temeng Dayak. Untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, untuk masjid ini nih seringkah ada kegiatan keagamaan atau dalam masyarakat sekitar sini? Kalau kegiatan keagamaan itu kita mengadakan acara ceramah agama habis sholat masjid, berkisar antara dari habis sholat maghrib sampai menjelangnya azan isya. Itu diisi oleh malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin sama malam Selasa.
Terus untuk kegiatan acara keagamaan lain juga ada. Itu pengajian ibu-ibu tiap hari Kamis. Selain acara itu kita juga masih mengadakan Bayun Maulid. Bayun Maulid itu adalah sejenis tradisi budaya Banjar yang tidak bisa dihilangkan. Dan selama beberapa tahun ini kita kena Covid nih, tidak boleh mengumpul massa apa. Jadi untuk sementara kita hilangkan. Insya Allah kalau Allah mengizinkan, kita tahun ini rencana mengadakan Bayun Maulid lagi. Nah, jadi mudah-mudahan Bayun Maulid tahun ini bisa sesamarak tahun yang Ya walaupun masjid ini sudah berusia ratusan tahun tapi tetap eksis begitu, melakukan kegiatan keagamaan masih aktif. Iya, alhamdulillah kegiatan keagamaan kita masih aktif. Kenapa? Kata sudah di dalam hadis Al-Quran itu, kalau masjid itu dibangun otomatis harus diisi dengan kegiatan keagamaan. Kalau itu masjid dibangun tanpa ada kegiatan keagamaan, itu bukan masjid namanya, itu tempat tinggal. Kalau masjid ini kan tempat ibadah orang Islam, harus diisi dengan kegiatan-kegiatan Islami. Nah, mungkin sudah kita ketahui bersama ya teman-teman mengenai sejarah masjid. Habis itu ada renovasi, 2 kali renovasian, lalu ada kegiatan keagamaan apa saja yang ada dalam Masjid Sultan Suryansah ini. Mungkin sampai sini saja kiranya saya melaporkan, saya Muhammad Rizky Pasya mengenai Masjid tertua Kalimantan Selatan. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Wahyudin yang telah mendampingi saya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Kemudian setelah mengunjungi masjid, kami juga mengunjungi komplek makam Sultan Suryansah, yang dimana di sana terdapat Museum Sultan Suryansah yang cukup banyak menyimpan peninggalan-peninggalan kerajaan Banjar. Di dalam museum, kami mendapati cukup banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Banjar yang ditampilkan. Salah satunya yaitu kendi, pedang, keris, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah mengunjungi museum, kami juga mengunjungi dan berziarah ke komplek makam Sultan Suryansah, yang mana di dalam komplek makam ini banyak dimakamkan keturunan-keturunan Sultan Suryansah seperti Sultan Hidayatullah, Ratu Intansari, Sultan Rahmatullah, Khatib Dayan, Patih Kuin, Patih Sedang, Senopati Antakusuma, Syekh Abdul Malik, Haji Sa'anah, Pangeran Ahmad, Pangeran Muhammad, Sayyid Ahmad Idrus, Gusti Muhammad Arsyad, Kiai Datu Bukasim, dan seorang anak Tionghoa Muslim. Setelah menelusuri wisata religi, kita beralih ke wisata budaya Banjarmasin. Salah satu wisata budaya yang terdapat di Banjarmasin yaitu Kampung Hijau dan Kampung Biru. Kita telah terhubung dengan rekan kita yang sudah ada di lokasi. Selamat pagi, Saudari Naimah. Selamat pagi, Saudari Iko. Bagaimana kondisi cuaca dan keadaan masyarakat yang terdapat di desa tersebut? Kondisi cuaca hari ini lumayan cukup cerah dan masyarakat ramai melakukan aktivitasnya masing-masing. Mungkin Saudari Naimah bisa menjelaskan apa yang unik dari desa tersebut. Saya persilahkan. Ya, Kampung Hijau ini merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Kota Banjarmasin yang letaknya berada di pesisir Sungai Martapura, atau masyarakat di sini lebih mengenalnya dengan Sungai Biru Laut. Tempat saya berdiri ini merupakan dermaga untuk masuknya wisatawan mengunjungi Kampung Hijau tersebut. Lalu bisa kita lihat dari belakang saya ini hingga 500 meter ke arah selatan itu rumah-rumah berwarna hijau berjejer dengan rapi dan indah. Ada puluhan rumah yang warnanya disamakan pada kawasan ini. Pemukiman ini dulunya merupakan kawasan kumuh yang kemudian disulap pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Banjarmasin. Kampung Hijau juga menawarkan nuansa taman vertikal pada beberapa rumah. Terdapat tumbuhan yang menghiasi pemukiman ini.
Kampung Hijau dan Kampung Biru di Kelurahan Sungai Bilu ramai dikunjungi wisatawan karena kedua kampung ini menjadi tempat singgah wisatawan yang melakukan wisata susur sungai. Nah, jalan-jalan ke Siring Pier Tandean kurang lengkap rasanya tanpa mencoba melakukan wisata susur sungai di Sungai Martapura. Bagi Anda yang melakukan wisata susur sungai di kawasan Siring Pier Tandean, disediakan pilihan destinasi ke Kampung Hijau dan Biru atau ke kawasan Mitra Plaza Antasari. Saya sendiri bersama tim menaiki perahu motor atau yang dikenal dengan perahu klotok yang terparkir di sejumlah dermaga di kawasan Siring ini dengan destinasi ke Kampung Hijau. Untuk susur sungai ke Kampung Hijau atau Kampung Biru ini dapat ditempuh dengan durasi sekitar 15-20 menit di atas perahu klotok. Harga tiket untuk susur sungai ke Kampung Hijau dan Biru juga terjangkau. Cukup merogoh uang Rp10.000 per orang, Anda sudah bisa menikmati sensasi naik perahu klotok sambil melihat pemandangan kota Banjarmasin dari tengah Sungai Martapura. Pemandangan Kampung Biru di sepanjang pesisir sungai ini juga tak kalah indahnya pemirsa. Jajaran rapi rumah-rumah berwarna biru membuat para wisatawan sangat menikmati perjalanan wisata susur sungai ini. Di sini sudah ada salah satu narasumber dari penduduk lokal Kampung Biru ini. Selamat siang Ibu. Siang, Dengan siapa Ibu? Ibu Arya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang Kampung Biru ini Bu, ya. Bisa ceritakan sedikit kenapa masyarakat di sini mengecat rumahnya dengan warna biru? Masalahnya waktu itu pemerintah supaya rapi, jadi semua gratis, jadi sama. Oh, jadi alasannya pemerintah yang menyuruh. Emang apa ibaratnya tuh model kayak disamakan supaya jadi kampung biru gitu kan. Oh, terus apakah warna biru ini hanya di pesisir sungainya aja Bu atau keseluruhan sampai ke dalam? Kayak di pinggir sungai aja. Kalau ini kan kampung biru, kalau di sebelah kampung hijau. Terus selain dari warna birunya itu apakah ada hal menarik dari kampung sini? Bagus cerita kan tapi kelihatannya dari pesisir sungai. Dan sampai saat ini apakah banyak wisatawan yang berkunjung ke Alhamdulillah banyak. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Setelah memasuki dan menelusuri wilayah perkampungan hijau dan biru ini, kelelahan kami terbayarkan dengan adanya beberapa warung apung yang bisa kita jumpai di sepanjang pinggiran sungai. Salah satunya yaitu warung apung Mama Amel. Di warung ini menyediakan kuliner khas Banjar seperti soto atau nasi sop Banjar. Harganya juga tidak menguras kantong pemirsa. Cukup membayar Rp15.000, kita sudah bisa menyantap satu porsi soto Banjar dengan minumannya sembari menikmati keindahan pesisir Sungai Martapura. Sekian yang dapat saya sampaikan. Naimah Amalia dari Kota Banjarmasin melaporkan. Asyiknya berwisata religi dan budaya maka tidak lengkap jika tidak singgah di sebuah kampung yang menjadi wisata souvenir. Dari kampung ini kita bisa membeli buah tangan berupa hasil produksi tradisional Banjarmasin, yaitu kain sasirangan. Berlokasi di Jalan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Berkunjung ke Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, tidak akan puas jika tidak membawa oleh-oleh khas tradisional Banjarmasin. Salah satunya yaitu kain sasirangan. Bertempat di Jalan Seberang Masjid, Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, terdapat kampung sasirangan yang menyediakan berbagai produksi hasil dari sasirangan, seperti kain, dompet, kebaya, selendang, dan aksesoris lainnya. Dan tentunya sasirangan ini hanya ditemukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kampung Sasirangan menjadi destinasi wisata pusat perbelanjaan kain tradisional Banjar. Pengunjung dapat dengan mudah menemukan toko-toko sasirangan di kampung ini karena letaknya yang berjejer di sepanjang jalan. Kampung ini diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan. Dulunya, sasirangan digunakan sebagai ikat kepala untuk mengobati rasa sakit kepala. Namun, sekarang telah digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Motif dari sasirangan sangat banyak, unik, dan sangat indah, yang tentunya dengan produksi yang terbilang rumit.
Motif sasirangan sendiri terdiri dari motif tradisional dan motif kontemporer. Banyak sekali produk yang dibuat dari kain sasirangan, yang karena hal ini pula sasirangan tetap eksis hingga saat ini. Baik, telah ada bersama saya salah satu penjual sasirangan dari kampung sasirangan ini dengan Bapak Raihan. Selamat sore Bapak. Sore. Sore Bapak. Dari perkembangan kain sasirangan ini, apakah ada motif-motif lama atau motif baru dari sasirangan ini? Ada motif-motif lama, ada juga motif-motif baru, ada juga. Motif Tapi lama contohnya seperti apa? motif lama contohnya kayak gini. Nah, gini motif lama. Biasanya motif-motif lama klasik itu ditaruh di kain sutra, katun sutra, itu aja. Kalau motif baru? Kalau motif baru biasanya katun-katun biasa, bahan biasa. Kemudian dalam sekali produksi, Pian dapat menghasilkan berapa kain? Biasanya kalau tergantung sih, kalau tergantung ada pesanan. Kalau biasanya pesanan dari sekolahan, contohnya itu bisa 300. Oh, 300 kain. Kalau dalam satu hari bisa 100 lah. Nah, apakah sampai sekarang masih menggunakan cara tradisional atau kombinasi? Masih cara tradisional. Berarti celup-celup gitu ya? Celup. Bisa Pian jelaskan sedikit tentang motif-motif yang beragam pada kain sasirangan ini? Kalau motif lah tergantung. Biasanya motif-motif ini kayak motif baru nih orang-orang tergantung dari konsumen aja sukanya apa. Dari saran konsumen maunya kayak gimana lah. Biasanya ada konsumen yang nggak suka full motif gitu. Jadi bikin yang separoh motifnya. Harga sasirangan ini mulai dari berapa sampai berapa? Mulai dari 130 sampai 3 juta. Oh, 3 juta yang termahalnya lah. Oh, inggi. Baik Pak, terima kasih Pak. Harga kain sasirangan sendiri dapat dicapai dari ratusan ribu hingga jutaan ribu. Tentunya, kualitas kain juga mempengaruhi harga. Kain sasirangan yang terbuat dari sutra cenderung lebih mahal daripada sasirangan yang terbuat dari kain katun. Yang pastinya, harga sasirangan ini masih terbilang terjangkau dengan kantong kita. Dari Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin melaporkan. Informasi tadi menutup program kami pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rizka Hidayah dan rekan saya Muhammad Sabila Rusdi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.